Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari itu Abu Nawas sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah, daganganku jadi sepi. Pada intinya, mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu. Tapi kalau dengan cara langsung, itu tidak akan menyadarkan mereka. Justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan. Geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit hadapi masalah. Selesaikan masalah dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat.
Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. "Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan?" tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah, "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab sang menteri. "Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan saya akan mendata semua warga kita yang buta," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya." Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas negara untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," titah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas. "Minggu depan saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampang, dipikirkan nanti," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?"
Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja Abu Nawas mau menghadap. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda, ucap Abu Nawas. Berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya 57 termasuk Baginda, jawab Abu Nawas. Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tadi waktu saya kemari, banyak yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya, saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa ini kan pelepah kurma? Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta, tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas menikahi janda galak. Dikisahkan, Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas rerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang, kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Apa? Kau tadi menyebutku suami? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas. Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu, balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah? Tanya Abu Nawas. Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu, jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda? Tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang.
Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?" Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya, kau jangan salah. Istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah kukenal." Seketika wanita itu menjadi marah, sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan terjerembab di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian, aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan. Dengan demikian ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. "Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia tak pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas melakukan transaksi dalam mimpi. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asyik-asyiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggilku, memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah, dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka, jebakan apalagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana.
ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Hei Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah ada yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba?" Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis berkunjung ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu." Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan itu dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. "Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan?" tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah. "Gak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang," balas Baginda Raja. Dengan hati penuh yang gembira, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. "Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mampir dulu sini." Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. "Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir," ucap Abu Nawas. "Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya?" tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. "Oh ini hadiah dari Baginda Raja," jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. "Jual saja cincinnya kepadaku, aku siap bayar mahal Abu Nawas. Gimana kalau 2.000 dinar?" kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. "Sekarang itu lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku. Dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau." Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar dinar. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan.
makin bergemilaulah cincin berliannya. Melihat itu, si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. "Ya sudah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar," kata si saudagar merajuk. "Mana boleh, cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar," ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. "Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar." "Ya sudah, 5.000 dinar, tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya," kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya. Dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya, memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya, sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. "Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima," pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Padahal aku belum merasa memberikan uangnya. Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu," pikir si saudagar permata. "Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku," lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, "Hei Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu?" Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi," sahut Abu Nawas tersendat. "Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan?" kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu oleh si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik. "Iya betul, tapi masih ada 2 hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda Raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku bayar yang 1.000 dinarnya," timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. "Itu mengapa jarimu dibalut dengan sapu tangan?" tanya si saudagar.
Kemarin kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku, makanya aku tutupi dengan sapu tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, hati-hati, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus, kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Ya, itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini Paduka. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu membuka balutan sapu tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Yang ini kan cincin pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian Baginda Raja, protes si saudagar. Ya inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau nggak percaya silahkan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Ada-ada saja akal Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betul ini cincin pemberian Paduka? Tanya si saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu si saudagar menjadi gemetaran. Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1000 dinarnya di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu saudagar, kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa? Teriak Abu Nawas. Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Tempat paling aman. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali.
padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur. Balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang. Balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah, kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut. Ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab, Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, Coba nyalakan lilin. Abu Nawas pun bertanya, Di mana lilinnya? Itu di sebelah baratmu, jawab sang istri. Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini? Balas Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim,
ucap Abu Nawas. Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Telur onta ajaib. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat. Hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan,
si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, belum 2 hari loh ini, kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur onta. Nah, Paduka harus mencari telur onta itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. "Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun heran, bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan. Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan, ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. "Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku Abu Nawas," ucap Baginda Raja dengan marah. "Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud?" ujar Abu Nawas sedikit bingung. "Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur tapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. "Oh, itu Paduka? Tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar juga ya, kamu benar Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar, dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua," jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali," lanjutnya. "Nah, kalau begitu betul jika ada pepatah mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka," sahut Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata sang Raja Harun ar-Rasyid.
Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa. Lanjut Raja Harun. Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka olahraga, kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja. Si cerdik Abu Nawas dengan teka-teki yang konyol. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya kumpul di warung. Kala itu suasana sangat membosankan. Dan untuk membuatnya jadi seru, Abu Nawas melontarkan sebuah teka-teki. Hai kawan, sesuatu apa yang paling rapuh, sehingga bila menyebut namanya saja bisa menjadi pecah? Tanya Abu Nawas. Hadiah apa yang akan kami dapatkan bila kami bisa menebaknya? Tanya kawan-kawannya. Jika kalian bisa menebaknya, aku akan mentraktir kalian semua, jawab Abu Nawas. Mereka pun mulai berpikir keras untuk mencari jawaban. Abu Jahil yang kala itu ikut berkumpul juga tampak berpikir dengan serius. Namun sudah 1 jam berlalu, mereka belum juga menemukan jawabannya. Abu Jahil pun merasa penasaran. Hei Abu Nawas, mana ada sesuatu yang rapuh bila disebut namanya saja bisa pecah? Kalau disentuh bisa pecah, itu mungkin ada. Sepertinya teka-tekimu tidak masuk akal, kata Abu Jahil. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, ledek Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil agak sedikit emosi. Coba beritahu aku apa jawabannya. Aku kira itu tidak mungkin ada. Kalau jawabanmu masuk akal, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau ternyata tidak masuk akal, kau harus mentraktir kita semua dan juga memberiku 10 dinar, tantang Abu Jahil. Baik, aku setuju, balas Abu Nawas. Jawabannya adalah kesunyian. Kesunyian akan pecah oleh suaramu saat menyebutkan namanya, jelas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat Abu Jahil tak bisa membantahnya. Ia pun dengan berat hati memberikan 10 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan sekali 2 kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja yang mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian. Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria, badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat.
"Wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silakan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melaksanakan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silakan terjun ke danau itu," titah sang raja. Orang itu lalu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus-terus," teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, aku akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Senyuman istri soleha. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat.
Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ini gak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau..." "Ya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu yang membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar saja. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya. Dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya, 'Istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum dan berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku, sama seperti kucing itu." Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Sayembara Abu Nawas dalam mencari anak angkat. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah, ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian.
apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung, pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya. Hingga pada akhirnya Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua, Abu Nawas. Mungkin umurku juga gak lama lagi. Aku ingin supaya hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin, aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah enggak Abu Nawas, sudah gak ada keinginanku menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi nggak Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin, soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul, dan kita adakan sayembara Tuan, usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan Abu Nawas? Kenapa enggak besok pagi saja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian, keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya aku akan membagikan sesuatu kepada kalian," ucap Abu Nawas. "Apa yang akan Tuan bagikan?" tanya salah satu anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah, nanti siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin. Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau keluar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, Nek. Tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh?" Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik. Ia merawat benih itu dengan telaten.
disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu, itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya satu sampai yang bunganya banyak, dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya, membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tak tumbuh. Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya Tuan, saya sudah merawat benih ini dengan baik, tapi benih ini tak mau tumbuh Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut, karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya, karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya dan ia sangat bertanggung jawab, hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab?" ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur? Karena seminggu sebelumnya Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji rebusan. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh, itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman hingga terlalu banyak menyiraminya sampai membuat bijinya busuk. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.